Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Ketanggorajo membeli es tebu, singgah sebentar di Ramayana. Selamat datang Bapak dan Ibu, segala kekurangan mohon diterima. Menanam padi di tengah sawah, padi ditanam muncullah hama. Sambut Isra Mi'raj dengan gembira, tingkatkan iman dan juga takwa. Alhamdulillah, Al-Mukarram, para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Lurah Kelurahan Bakung Jaya, yang saya hormati Al-Ustadz Hendri Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ketua RT 37, yang saya hormati para habib wal habib, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Imam, Bapak Bilal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Isra Mi'raj 1445 Hijriah, serta yang saya hormati tokoh pemuda, dan yang saya hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mu'min ini dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj 1445 Hijriah. Salawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, susunan acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah di Masjid Al-Mu'min. Acara pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya yaitu Ummul Quran, acara yang ketiga kata sambutan, acara yang keempat Mahul Qiyam, acara selanjutnya inti tausiah, yang selanjutnya ramah tamah, dan ditutup dengan doa. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pembacaan Ummul Quran, yang mana pada kesempatan malam hari ini dipimpin oleh Al-Ustadz Suyitno. Pada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallahal ghafurur rahim. Liridai ta'ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aliyadiri wa dirati min al-amjal mursalin wal awliyai wa syuhadai wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin al-muhsin wa jal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin usan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ul lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa jamin ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha bahriha majriha wa sanabana wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa nakhusun man jatamahu nabi sababi wa ajli khususan ila hadina bihadal majlis syai'ul lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi Ummul Quran yang disampaikan Al-Ustadz Sayyidna. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Bapak Miskan. Pada Bapak Miskan, waktu dan tempat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusbani wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafaha wa wada'a
was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anami fiha fakiyatu wan nakhlu datul akmam wal habbutul asfi wal rayhan wal habbutul asfi wal rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan pahala pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat dari grup Hadrah Liwatul Mustafa. Kepada grup Hadrah Liwatul Mustafa, waktu dan tempat disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina qurba awan wada'i hadzal habib أعلنت السماء والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قيناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المستعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية
فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبه الكمال من النور عن أمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعزيم والسجود مهال القيام. صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Dimohon para jamaah untuk para sahabat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyrafal kaunu المصطفى أحمد ولأهل الكون مسعود وسرور قد تجلت. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فتربوا يا هلال مفادي، فهذا اليوم نغرت واستبيئوا بجمال فقفي الحسن تفرم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس يهفت، حيث أوتينا عطاء جمع الفهر مؤكد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي كل حمد جل سرورات، إذ هدانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك مسعد، مرحبا مرحبا
أشرف الرسل محمد والسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan, yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan ketua memperingati Isra Mi'raj oleh Bapak Nasir. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati alim ulama, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Talang Bakung, yang kami hormati Bapak Penceramah Al-Ustadz Henry SPDI. Alhamdulillah malam hari ini beliau hadir walaupun jauh dari Muara Jambi sana. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Ustadz penceramah kita doakan selalu diberi kesehatan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 37 Teratai Bakung Jaya. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Mu'min. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Bilal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku
yang dimuliakan Allah, yang alhamdulillah juga malam hari ini telah melangkahkan kakinya memberi kesempatan hadir memenuhi undangan kami. Kami doakan semoga seluruh undangan bapak-bapak, ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul memenuhi undangan kami di Masjid Al-Mu'min ini. Selawat berangkaikan salam, marilah tak henti-hentinya kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membina kita, yang telah mengajarkan kita dan membawa kita dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan pada malam hari ini dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat nantinya kita akan selalu diberikan pertolongan di akhir yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mewakili dari segenap panitia pelaksanaan Isra Mi'raj Masjid Al-Mu'min dan seluruh pengurusan Masjid Al-Mu'min mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah hadir memenuhi undangan dari kami. Dan di sini kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin mulai dari penyambutan dan penempatan yang dikatakan orang Jambi tidak layak, tidak sopan, ada yang di luar, ada yang di dalam. Ini bukanlah bermaksud untuk membeda-bedakan tempat, namun keterbatasan tempat jualah. Mudah-mudahan ini tidaklah mengurangi rasa hikmah dan hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun sedikit, pisang emas di bawah belayar, masak sedikit, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat kami bayar, hutang budi kan kami bawa mati. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran kami. Dan terima kasih juga dari seluruh warga, khususnya Lorong Limbat dan warga perumahan Aura Residen, mulai dari bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, mulai dari persiapan. Mungkin inilah sekuat tenaga kami mempersiapkan acara Isra Mi'raj di Masjid Al-Mu'min ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua Isra Mi'raj Bapak Nasir yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Memasuki acara selanjutnya yaitu istirahat. Dimohon untuk para hadirin dan jamaah untuk mempersilakan makanan yang telah dihidangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara inti kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan dengan seksama tausiah atau ceramah agama mengenai peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Henry SPD. Pada Al-Ustadz, waktu dan tempat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acara bepantun, Bapak Ketua Masjid bepantun, saya bepantun juga. Dari Sungai Gelam hendak ke Penjengat, tiba di Tangkit. Tangkit dah. Maksud Tangkit kan? Kota apa Tangkit? KTP kota, tinggal di Tangkit, enak. Dapat BLT 2 tuh. Ulangi lagi, dari Sungai Gelam hendak ke Penyengat, tiba di Tangkit membeli nanas. Cakep. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan banyak duit hutangnya lunas. Amin. Nampak nih kan banyak utang. Itu yang ngamin paling kuat, paling banyak utang. Memang sejak zaman online kok pening pala bapak-bapak ibu-ibu ngutang anda. Utang online COD. Tahu COD? Cash on delivery. Apa artinya? Bayar di tempat. Ada? Pokoknya apa be ibu-ibu kini kok online kredit sampai ke piring gelas na kredit. Jilbab samo yang di luar tuh. Halo ibu-ibu yang di luar. Dugalak COD itu. Ya, ngutang. Pening pala bapak-bapak. Untung kemarin tuh Shopee Shop apa namanya? Soalnya ditutup mana? Senang hati kan. Apa namanya? TikTok. Hafal galau kan? Ya, ibu yang banyak utang bayar ya. Yang banyak utang, yang punya utang ibu-ibu bapak-bapak bayar. Jangan dan nak bayar. Kini ke banyak ngutang nak bayar dan nak ditagih marah pula. Iya nak? Sano dikumpe, bukan di siko. Kalau siko podo wae. Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Bakung Jaya atau yang mewakili, selanjutnya kepada Bapak Ketua RT 37 beserta jajaran yang hadir pada malam hari ini, selanjutnya kepada pemuka syara, para imam khutib bilal, para tuan-tuan guru, kecik sakti gedang betua, kecik benamo gedang bagela, selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali perjumpaan kita pada malam hari ko, malam yang elok ketika yang baik, dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat serta karunia-Nya, sehingga sampai malam hari ko kita masih diberikan nikmat sehat badan umur panjang untuk sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Mu'min iko dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Alhamdulillah ramai yang hadir ibu. Ini ibu-ibu sekolah apa dari RT lain? RT sekolah, RT lain juga. Pantas ramai ini kan? Kata Pak Fitra tadi sekitar 70 kakak cuma sih kaya. Nah, kok ramai ini kan? Insyaallah ibu bapak kita yang hadir pada malam hari ko paling tidak akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama dapat pahala. Insyaallah yang hadir malam ini ibu bapak kesiko insyaallah dapat pahala. Tapi niatnya
ikhlas untuk menghadiri pengajian untuk silaturahmi, ya. Jangan niatnya karena nengok penceramah. Penceramah malam kau nengok gagah apa tidak? Kecewa bu. Penceramah malam kau ada gagah ada. Kata kawan saya dari belakang mirip Rano Karno, dari depan mirip Dedi Dores. Dari belakang tak ada Suparno, dari depan tak ada beres. Jadi jangan kau nengok saya, niatnya menghadiri pengajian, mensyiarkan Isra Mi'raj, insyaallah dapat pahala. Yang kedua, dapat ilmu. Insyaallah dapat ilmu. Ya, syaratnya memperhatikan. Dengok, jangan ribut. Yang main HP simpan dulu HP itu. Lah, kagi sudah acara, lantaklah main HP, lantaklah selfie. Yang buat konten, kini kan lagi gilo konten kalau nampaknya. Ada konten kreator. Sejak Facebook bisa dimonetisasi kok, tiap hari ada pegawai mak-mak. Nyuci buat konten, masak buat konten, ke pasar buat konten. Tak apa-apa lah, asal yang kreatif, jangan yang idak-idak, ya. Yang idak-idak tuh tak cocok gitu. Yang kreatif insyaallah nanti banyak yang like, yang share, yang komen, insyaallah bisa menghasilkan tambahan. Yang kreatif itu saya mengikuti si Juleha. Ada yang mengikuti Juleha sih kok? Juleha Yayan. Oh itu pendek-pendek kreatif cuman. Ada. Apalagi yang berdengar kok tadi, dia meronong malam-malam tuh, berenang malam-malam tuh. Kreatifnya dia. Dia kepengen makan tom yum, lakinya udah nak beli kan, lalu dia pergi dewek. Dalam banjir tuh dia berenang. Kan kreatif itu. Pakai bahasa Jambi pula kan. Nah, insyaallah mantap. Yang seperti itu boleh. Ya, jangan yang idak-idak. Itu. Insyaallah perhatikan kita malam kok dak lama-lama dak. Saya dak lama-lama dak. Ya. Kini kok jam setengah 10 dak. Nah, paling sampai jam 12 lah. Telat. Jangan lama amat. Saya nak balik malam kok. Ada. Itu yang kedua. Yang ketiga insyaallah dapat makan. Nah, itulah ada makanan. Saya tengok di sebelah tadi talonggo kalau bahasa Jambi ya. Makanan situ. Nah, biasanya Pak balik tuh. Nah, jangan lama-lama sejuk nasi itu lagi. Jadi kita sebentar aja, jangan sampai sejuk nasi nak. Baik. Ibu bapak, selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang dengan keringat, air mata, darah bahkan jiwa dan raga demi mengajarkan kepada kita nilai-nilai akidah dan akhlak mulia dalam bingkai agama Islam sebagaimana kita rasakan saat ini. Insyaallah sama-sama kita berdoa semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau fi dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau malam kau saya bercakap banyak pakai bahasa Jambi. Ngerti lah dak? Insyaallah kalau lama tinggal di Jambi kau pahamlah. Ada. Karena saya kok asli orang Kumpeh. Jadi kami di Kumpeh tuh banjir kini kah? Banjir apa? Kenyak banjir airnya. Banjir duren, kau tadi banjir duren. Pecah dari 5.000 pegawai lah. Udah tuh kini kau duren habis duku. Rambutan. Air jangan tanya lagi. Meronong kalau bahasa Jambi.
Iya. Itu. Jadi orang kumpe itu orang Jambi 24 karat, orang Jambi bedengkang kalau kami nyebut. Nah, itu jadi mudah-mudahan paham lah. Yang paham bahasa Jambi alhamdulillah, yang tidak paham lantak lah. Sebab di Siko nampaknya banyak orang kita Jawa, ada. Alhamdulillah. Tadi nyanyi pakai bahasa Jawa. Bapak Imam tadi saya aning-aning ngobrol tadi mana Pak Imam? Kayaknya orang kita Jawa, ada. Nah, Pak Ketua Panitia orang kita Jawa. Wah, luar biasa alhamdulillah. Sana banyak orang Jawa. Di Teran Mekarsari Maju Jaya tuh. Di mana-mana orang kita Jawa ada alhamdulillah luar biasa. Di Indonesia banyak, luar negeri banyak. Bahkan ibu bapak kalau nak tahu sampai ke bulan saudara orang kita Jawa. Iya nih tidak ada bohong saya. Selama kok kita dipeloloi, tahu dipeloloi? Ditipu sama orang barat, kata dia yang sampai ke bulan cuma Neil Armstrong, Buzz Aldrin, uang dia lah. Padahal dah uang kita Jawa lah duluan sampai ke bulan. Saya baca berita Neil Armstrong and Buzz Aldrin mendarat di bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Nah, selamat kok kita Jawa. Apa tiga kan? Mendarat di bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Bertiga kan? Nah, itu orang kita Jawa tuh. Selamat namanya. Alhamdulillah insyaallah. Walaupun kita berbeda-beda, tapi disatukan dengan akidah, dengan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Baik, terkait dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ibu bapak, kita sudah sangat akrab kiranya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, dan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Itu cerita bukan lewat hadis, bukan cerita para ulama, tapi Al-Quran langsung yang merekam kejadian Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran pada surah apa? Surah Bani Israel atau surah Al-Isra kalau kita sering sebut. Di situ Allah jelaskan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ibu bapak, Al-Quran langsung merekam ini. Kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitabnya, maka tentu kita wajib mengimani, mempercayai, walaupun tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Tapi ketika Allah yang berkehendak, wa kana zalika 'alallahi yasira, yang demikian itu mudah. Tidak masuk akal kalau kita kaji dengan logika, Bu. Apalagi orang zaman dulu. Pada zaman dulu tidak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa, Bu? Tahu di mana Masjidil Aqsa? Tahu? Bapak-bapak tahu di mana? Di Palestina. Tahu Palestina? Keluar jalan tuh lurus belok kanan, masuk Palestina. Sama-sama kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Dan berikan kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Kita di Indonesia, umat Islam dimanapun bisa membantu. Ya. Macam mana caranya? Paling tidak 3 hal. Ibu-ibu 3. Yang pertama, berdoa. Selipkanlah doa dalam ibadah solat kita. Ya Allah, berikan keselamatan, pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina atau di negara-negara manapun yang tertindas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi bisa kita lakukan? Apalagi boykot. Boykot produk-produk yang buatan Israel, mendukung Israel, kita boykot. Ganti produk dalam negeri lah. Tumbuh juga lah ekonomi kita. Ya. Jadi ibu-ibu yang selama kok senang makan di McDonald itu, beralih lah. Pergilah makan warung Mbok Jamila itu lah. Mbok Jamila itu tetangga kita lah. Jelas dia motong ayam halal, motongnya betul, masaknya pakai barang halal, enak untuk keluarga dia lah. Nah, makan di McDonald tuh belum tentu ayam tuh halal. Ngesotnya macam mana? Masaknya bercampur dengan apa? Apa bercampur ketiak apa? Untuk siapa? Untuk
orang itu. Tapi kalau Mbok Jamila aku tadi tetangga kita lah, insyaallah halal. Produk-produk lain juga beralih ke produk dalam negeri, boykot. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, donasi. Silakan yang punya rezeki berlebih berdonasi kepada lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta yang sudah teruji. Silakan. Itu yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu 3, bapak-bapak 4. Ada sekok lagi yang bisa bapak lakukan. Bapak-bapak selain berdoa, boykot, donasi, sekok lagi bantu anak-anak Palestina, Pak. Pak Fitra silakan bantu anak-anak Palestina, adopsi anak-anaknya, Pak. Bapak-bapak yang mau adopsi anak-anak Palestina, insya Allah. Kalau mau, kawan saya bisa mengusahakan. Syaratnya menandatangani pertanggungjawaban biaya sampai ke Indonesia. Pertama. Kedua, bersedia menanggung biaya hidup, biaya kuliahnya, sekolahnya. Yang kedua, yang ketiga, ini yang paling enak sekali, bersedia ngambil emaknya juga. Mau? Yang ada yang mau? Ada yang mau dah? Iya. Mau banyak keberanian tak kata. Ibu-ibu kalau sudah cerita apa namanya nambah bini ya mulai naik darahnya galau-galau dah. Bu, halo, halo guys, hai besti yang di luar masih semangat. Ibu-ibu jangan jangan berpikir yang idak-idak, berpikir yang negatif. Sebenarnya kalau persoalan bini 1, 2, 3 itu bukan salah bapak-bapak, tapi salah dari katonya nih, kato istri itu. Ibu pernah belajar bahasa Inggris dulu? Pernah belajar bahasa Inggris? Ada yang guru atau apa di sini mahasiswa? Bahasa Inggris tuh 1, 1, 2, 2, 3, 3. Is 1, 1, is 2, 2, is 3. Istri, kan? Is 1, 1, is 2, is 3. Pasat. Kita ulangi Pak, biar pasat. Is 1, 1, is 2, is 3. Pasat. Mana nanya lah bapak-bapak? Setuju? Inilah ibu-ibu, tidak telat kita melawannya. Penguasa alam jagat raya kok ibu-ibu kalah. Apalagi di jalan raya, jangannya dilawan. Ya, pakai motor dia, kita di belakang, kita hati-hati lah. Sen kanan, belok kiri dia tuh. Jangan diajak berdebat. Salah gitu. Itu. Baik. Balik ke cerita tadi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ketika itu mungkin tidak masuk logika, tidak masuk akal. Tapi hari ini setelah ilmu pengetahuan berkembang, jarak yang jauh itu sudah tidak jadi masalah lagi. Orang bisa siangnya di Indonesia, malamnya sudah berada di Mekah, bisa di Amerika. Hari ini. Ya. Dan juga kalau Allah yang berkuasa, Allah berkehendak, Bu, gampang itu. Tidak ada yang sulit apalagi mustahil bagi Allah. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Surah apa, Bu? Surat apa tuh? Ayat berapa? Nang kene lah rusae. Ayat berapa? Yang sering yasinan kok mak-mak, bapak-bapak jarang, bapak-bapak tahu deh. Ayat berapa? 82. Itu sebelum ayat terakhir. Ayat terakhir fasubhanallazi itu sebelumnya. Yasin 83 ayat. Nah, itu jadi ibu-ibu yang yasinan, sekali-kali coba perhatikan yang dibaca tuh. Perhatikan yang dibaca tuh, pahami. Karena Yasin itu Al-Quran, ya, banyak pesan-pesan, pedoman-pedoman kehidupan. Dan juga saya menyarankan, coba jangan Yasinan terus, sebulan sekali isi dengan kajian. Ya, apa yang kita baca kok. Atau yang paling penting sekali, betulkan bacaan, tahsin Al-Quran.
Ngapa baca Yasin itu Al-Quran? Tidak ada sama dengan baca kitab, dengan baca buku. Ada syarat-syarat baca itu. Paling tidak 3 hal kita perlu perhatikan. 1, makhrajnya. 2, tajwid. 3, panjang pendeknya. Itu harus kita perbaiki supaya baca Yasin kita lebih baik, supaya maknanya pas. Kalau salah baca bisa berbeda makna. Silakan undang Pak Imam, undang dari Kuaket ada itu penyuluh agama honorer, silakan undang. Kalau Muara Jambi ini ada dai setiap desa, silakan undang untuk ngasih materi. Itu penting Bu. Jangan sampai ibu Yasinan setiap minggu tapi baca Yasinnya tidak tentu kulu kelelanya, tidak tentu panjang pendeknya, tidak tentu makhraj tajwidnya. Jangan sampai terjadi itu. Yasinan tiap hari 40 tahun tapi masih juga bacaannya amburadul. Banyak saya dengar macam itu Bu, banyak saya dengar macam itu. Di sana kumpe kenyok, tahu kenyok? Itu bahasa orang Jambi itu kenyok. Bukan di sikau, di kumpe yang macam itu. Ibu-ibu sikau insyaallah tak salah lagi. Sama be. Perbaiki bacaan. Ya, jangan baca Yasin terus. Perbaiki bacaan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki niat juga. Yang Yasinan belah. Jangan sambil pamer-pamer. Ya mentang-mentang lah punya apa namanya, punya gelang cincin baru, pamer-pamer. Tolong ambilkan air itu. Ih panas ya. Jangan, sudahlah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Yasinan ibu-ibu, bapak-bapak jarang kok. Ibu-ibu yang Yasinan dari rumah ke rumah, jangan lagi nyakapkan lauk kanti. Tuh, jangan lagi nyakapkan kue orang. Lah, banyak di sana di kumpe, bukan di siko. Yasinan rajin, majelis taklim rajin, balik tuh nyakapkan lauk kanti. Belum nyampe ke rumah lagi, gas. Oh makan dengan awak hendon nih. Makanlah. Apa hal ayamnya kerasnya guys? Apa kata kawannya? Perasaan kau nambah 2 kali tadi. Udah jangan lagi. Jangan lagi nyakapkan lauk kanti, masakan kanti. Enak makan, tak enak nyap bela. Nah, banyak macam itu di kumpe. Kenyok di siko. Siko ada. Nyap. Aduh. Tahu nyap. Menengai. Ya, anggap dekati. Nah. Baik. Bagi Allah tidak ada yang sulit atau mustahil. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, kun fayakun terjadi. Ibu bapak, kalau kita mau berpikir secara logika, banyak hal dalam hidup kita sehari-hari kok tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Banyak contoh depan mata kita. Contoh kita perhatikan anak-anak kita Bu, anak-anak kita Pak, 5 punya anak sekodak samonyo. Samo sekodak yang serupa. Pasti berbeda. Padahal kalau mau dilogikakan, mak bapaknya sama. Bahan bakunya sama. Cara buatnya sama, mestinya yang keluar kok sama, ya kan? Logikanya itu. Ibu kalau buat bolu sama lah, ukurannya sama, alat sama, cara sama, pasti bolu kalau keluar ada ketek kalau pondak. Itu logika. Tapi Allah punya kuasa 5 anak kita sekodak dengan sama. Allah punya kuasa. Atau ada lagi kawan kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah 10 tahun menikah. Secara medis sehat kedua-duanya, tapi Allah kurniakan keturunan. Padahal secara logika kalau sehat laki bini, ada ikhtiarnya sekali sentrum jadi. Tapi Allah punya kuasa karena sampai 10 tahun belum Allah kasihkan rezeki. Itu tidak masuk akal, tapi terjadi di depan mata kita. Begitu juga dengan peristiwa Isra Miraj. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu amat sangat mudah sekali. Elok jam tuh. Lambat nih kan? Nah, itu. Kalau ibu bapak mau melogikakan, sebenarnya bisa. Bisa kita logikakan peristiwa Isra Miraj itu, Bu. Ibaratkan segelas air. Ini air ini, Bu, segelas air nih. Kalau secara logika tidak akan mungkin dia bisa berjalan sendiri sampai ke sini. Tapi dengan ridho Allah lewat tangan orang-orang yang baik sampai air ini ke sini.
Dan dia tidak akan sampai ke perut saya kalau dia melompat sendiri. Tapi kalau dengan izin Allah lewat tangan saya, mudah sekali airnya sampai ke perut saya. Tidak percaya? Kita buktikan. Dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai air yang tidak bisa bergerak sendiri, berjalan sendiri, dengan izin Allah sampai ke kerongkongan saya. Masih belum percaya? Kita buktikan lagi. Bismillah. Tinggal sekok lagi. Habis itu sudahlah. Begitulah. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Mudah bagi Allah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia. Baik. Selanjutnya, ketika kita bicara Isra Mi'raj, maka kita pasti membicarakan persoalan solat. Kalau tema kita meningkatkan iman dan takwa, salah satu ciri daripada orang bertakwa itu adalah mendirikan solat. Saya ambil ke situ baik. Orang-orang bertakwa itu salah satu cirinya mendirikan solat. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah apa, ayat berapa tuh? Hai guys, masih hidup? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah apa, ayat berapa tuh? Al-Baqarah ayat 2. Baca terus itu. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ayat berikutnya dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang gaib, termasuk iman situ ya, iman kepada Allah, beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat. Nah, maka mungkin kaitannya lebih ke situ baik. Bahwasanya ketika bicara tentang Isra Mi'raj, ibu bapak, pasti kita bicara tentang solat. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ikolah perintah solat, risalah wajib solat diterima oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak, perintah agama yang lain Allah cukup turunkan ayat. Perintah agama yang lain Allah cukup turunkan ayat, wajib kita laksanakan. Tapi perintah solat, selain ayatnya sudah ada dalam Al-Quran, tetap mesti diterima oleh Rasulullah di tempat tertinggi Sidratul Muntaha, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa spektakuler. Apa maknanya? Tentu kita bisa mengambil kesimpulan, pastilah solat itu penting, ibadah istimewa, tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Perintah agama lain bu, pak, Allah cukup turunkan ayat. Perintah puasa, 30 hari kita berpuasa ibu, menahankan lapar dan haus, menahankan syahwat. Yang halal itu kita tahan diri kita. Allah cukup turunkan Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Al-Baqarah 183, perintah wajib berpuasa. Tidak ada yang hafal? Nang kene lah rusae. Puasa lah 50 tahun. Itu tiap tahun kita dengar, tiap tahun kita baca. Ya, tapi belum juga hafal. Oh, bukan tidak ada hafal, cuman tidak ada tahu kalau itu ayatnya. Saya kan hafal galaunya. Kalau saya baca kan bisa ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus batas tulah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah wajib berpuasa itu. Insyaallah dengar lagi kita sampai di bulan Ramadan. Bulan depan Sya'ban, Rajab sudah mau pertengahan ini. Sya'ban, Ramadan. Sama-sama kita berdoa semoga Allah beri kita umur panjang, sehat badan, beri kekuatan supaya nanti Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang punya hutang puasa, bayarlah. Ya. Mumpung belum masuk Ramadan, bayar. Bapak-bapak yang belum punya hutang, bayar. Memang ada bapak-bapak punya hutang? Ada. Ya. Malah lebih banyak pada ibu-ibu. Ibu-ibu halangan 5 hari tidak ada puasa, bapak-bapak 15 hari. Banyaklah bapak-bapak. Kumpeh sana. Kenyok siko, kenyok. Siko sama be.
bayar. Insya Allah sama-sama kita persiapkan diri, mental, niat, semangat untuk menjadikan Ramadan lebih baik lagi. Siap gala-gala? Siap? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang ahli hisab, mulai sekarang yang para perokok mulai agak jauh-jauhilah rokok supaya kaget pas puasa tidak ada kaget. Ya, nanti yang merokok nampaknya kok hebat pula ada yang merokok. Pak Imam, mana Pak Imam nih? Merokok ada Pak Imam? Pak Imam merokok ada? Wah rokok itu. Persiapan. Pak Imam merokok. Ya, mohon maaf Pak Imam, mohon maaf kalau harus saya sampaikan ini. Ya, saya harus menyampaikan ini. Terserahlah mungkin yang tersinggung ada yang marah. Tolong nanti Pak RT sampaikan Pak RT kalau ada orang masih merokok haram jadi imam. Pak Imam namanya marah lah. Kalau ada yang masih merokok orang haram jadi imam. Jangan suruh. Kasih tahu Pak RT. Kalau di Kumpe, enggak, saya ada di Kumpe, uang masih merokok jadi imam, saya tak di belakang. Hoi, mundur, matikan rokok kau dulu. Lah nyambung juga. Kalau ada orang masih merokok, saya tarik ke belakang. Hoi, matikan rokok dulu. Haram jadi imam. Kalau nampak Pak Imam masih merokok jadi imam, tarik ke belakang, Pak Imam matikan rokok dulu. Kalau Pak Imamnya masih merokok, Pak Imamnya haram. Pak Imam namanya lah tadi. Ya, itu matikan rokok atau habiskan rokoknya dulu, baru jadi imam. Ada nyambung lagi nambah dalu kan. Baik, itu ibu-ibu, ini ada tak suaminya merokok? Ibu-ibu ada suaminya merokok di rumah? Ada. Ibu pesan saya jangan dinasehati, jangan dimarahi. Kok cuma bae? Nah, kok cuma bae? Adek lah dia jawab, bang jadilah merokok bang, kaki abang batuk bang. Apa kata dia? Kambing belakang rumah tuh dia dah pernah merokok, batuk juga. Ya, tiba pula Pak Imam merokok kan. Pak RT lah, kamu jadilah merokok tuh. Tahu kamu merokok tuh lolo? Apa dia jawab? Iya Pak RT, merokok lolo. Dalam merokok kalau loloan. Tahu kalau loloan? Linglung. Itu. Jadi Bu, tidak usah marahi, tidak usah nasihati Bu, tidak usah marahi. Kalau Ibu marahi, berbalik marah Bu. Yonian, kawan saya, dia merokok, dimarahi sama bininya. Apa kata dia? Oi dek, dulu abang kenal rokok kok baru kenal kau tuh. Apa maknanya tuh? Sanggup berpisah dengan bini pada rokok itu lagi. 50-50 Bu. Udahlah, tidak usah dimarahi, tidak usah dinasehati. Biarkanlah, talak kakek dia malak dewek, bosan dewek lah tuh. Lagi pula ibu enak kalau punya suami perokok Bu. Apa enaknya ngecek kesehatannya masih enak. Kalau dia demam 3 hari tidak makan tidak minum tapi masih nak merokok, sehat masih itu Bu. Masih jauh anunya tuh. Pak Imam dan nak makan lagi, nak minum tapi masih nak merokok, sehat insyaallah. Tapi kalau dia nak merokok lagi, hubungilah tuh tukang gali kuburan. Beda lah tuh. Tapi kalau masih merokok aman kan? Tuh. Baik. Ibu bapak hadirin berbahagia, perintah puasa Al-Baqarah 183 Allah turunkan. Perintah zakat juga seperti itu. Perintah haji, ibadah puncak, fisik, materi, mental bergabung di situ. Allah cukup turunkan Al-Quran, wajib kita laksanakan. Tapi perintah sholat mesti diterima langsung oleh Rasulullah di tempat tertinggi Sidratul Muntaha dalam perjalanan Isra Mi'raj yang biasa. Apa maknanya? Pastilah sholat ini penting, pastilah sholat ini istimewa. Maka saya mengajak, ayo ibu bapak semua yang hadir, mulai malam kok sama-sama kita berbaharu niat, tekad, semangat untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Yang selama kok masih tidak ada pernah sholat, ayo sholatlah. Nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Umur semakin bertambah. Nikmat Allah tiap detik kita pakai, tapi tidak mau juga kita ibadah kepada Allah. Cobalah kita mikir. Yang selama kau sholatnya sudah
Jalan 5 waktu tapi belum nak ke masjid, ayo ramekan masjid. Hadir di masjid, ramekan masjid. Jangan sampai masjid ke Pak Imam dewek lah. Dia lah organ tunggal di sini. Ramekan masjid. Yang selama kau sudah jalan 5 waktu di masjid, ayo kita tambah dengan sholat sunat, rawatib, tahajud, duha. Insya Allah sholat ibadah penting, ibadah tinggi kedudukannya, ibadah utama yang Allah akan menurunkan pertolongan, Bu. Allah akan menjadikan sholat sebagai wasilah menurunkan pertolongan kepada hambanya. Janji Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janji Allah, pasti Allah tidak akan bohong. Kalau janji caleg mungkin beda. Tidak, misalnya caleg kok janji elok galau kan. Tapi Allah berjanji, Allah akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah sholat. Janji Allah. Maka perbaiki sholat kita. Sabar, perbaiki sholat ikhtiar. Insya Allah apapun persoalan kehidupan, apapun masalah yang ada, akan Allah berikan jalan keluar. Ibu, bapak belum punya rumah, pengen punya rumah, sholat, sabar, ikhtiar. Perbaiki sholat, sabar, ikhtiar. Mudah bagi Allah memberikan rizki kepada kita. Allah maha kaya, Bu. Allah maha besar. Sekarang saat banjir kita disuguhkan dengan kuasa Allah, kebesaran Allah. Air yang begitu banyak, dari mana datangnya? Allah yang punya kuasa. Nanti air itu akan hilang, Bu. 1 minggu, 3 hari akan hilang. Allah punya kuasa. Tidak ada satupun makhluk hari ini bisa menghilangkan air itu. Sehebat apapun dia, sekuat apapun, silakan hilangkan air banjir yang sekarang. Kalau merasa hebat, Allah punya kuasa. Allah maha kaya. Allah berikan makan rezeki makhluknya di air itu. Sekarang jutaan ikan-ikan itu menetas. Kalau nak cari anak-anakan, pergi kumpai gini kok. Anak ruan, anak toman, banyaknya. Tinggal cedok, masukkan dalam kolam Pak Fitra tadi. Maka kalau besar ikan tuh habis, yang lainnya makan. Allah kasih rezeki luar biasa. Kita yakin. Perbaiki sholat, sabar, ikhtiar, Allah berikan rezeki. Allah maha kaya, Bu. Allah tanggungkan rezeki semua makhluknya sejak zaman dahulu, hari ini sampai akan datang. Coba kita merenung. Kalau masih ada yang tidak yakin dengan kuasa Allah, berdoa tidak yakin dengan Allah maha kaya, coba renungkan. Allah tanggungkan rezeki seluruh makhluknya sejak zaman Nabi Adam dulu. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada makhluk Allah. Sampai hari ini sampai akan datang, Allah tanggungkan rezekinya, Bu. Maha besar Allah, maha kaya Allah. Yang lemah itu kita, Bu. Kita yang lemah, yang miskin, Pak. Kita yang tidak punya kuasa. Kita ngasih makan orang pengantin 1 hari dia pening kepala. Minjam sana, minjam sini. Ya dak? Sini kalau pengantin ramai apa dak? Ada orang pengantin dak sini? Sering lihat orang pengantin? Di sini ramai kalau pengantin? Ramai. Ramai di seberang ramai. Apa Ustaz Azam? Kalau pengantin? Ramai. Pada sama dengan di Kumpe ya. Di Kumpe ada rame pengantin tak? Berdua cuman. Rame sini pengantin. Di Kumpe cuma berdua pengantin. Di sini rame. Oh, itu rame, itu tamu bukan pengantin. Iya. Mudah-mudahan yang belum pengantin cepat pengantinnya. Ada yang belum pengantin sih, Kak? Tuh kawan saya tuh belum pengantin, belum berbini itu. Nah, apalagi gagal. Ya, kalau iya posisi lah mantap ya, kawan Pak Fitra tuh di kantor kesehatan apa pelabuhan. Nah, kawan beliau tuh. Lah, cepatlah berbini ya. Kok nak puasa kok enak kalau sudah punya bini? Ada kawan berbuka, ada kawan puasa, ada kawan sahur ada. Nah, tuh yang sebelah lu enggak? Kawan sebelah tuh belum enggak? Ah, yang di luar tuh kalau yang belum juga, malam kok sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan sebelum puasa kau sudah berbini. Amin. Pesan saya kalau nak berbini 3 be. 1, jangan cari yang elok amat. Cari yang biasa be. Kalau elok nian kaki kita kata-kanti pakai pelet. Elok bini kawan, tak sesuai dengan laki pakai pelet paling. Enggak. Yang pertama. Yang kedua, jangan menikahi wanita yang sedang sekolah atau kuliah. Sering kita tengok kan,
Jangan menikahi wanita yang sedang sekolah atau kuliah, jangan. Tunggu dia balik ke rumah dulu. Itu. Yang ketiga kau yang paling penting juga nih. Azam dan kawan, jangan menikahi wanita sekampung, haram hukum. Jangan menikah wanita sekampung, haram, tidak ada telap, banyak sekampung. Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Amin. Jam berapa lah? Jam 10. Jangan lama amat. Kalau kata kawan saya ceramah tuh tengok jemaah, kalau tidak ada fokus lagi sudahlah katanya. Macam mana nengok jemaah tuh fokus apa tidak? Kata, tengok dari posisi duduknya. Kalau 2 kali berubah posisi duduk, udah ada fokus lagi. Mana? Lah, ada yang mencangkung, ada yang berlipat lututnya lah tuh. Ibu-ibu jadi tunak lah situ ya. Tahu tunak situ. Kalau berubah lagi sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lama-lama. Tuh ngapa kalau lama-lama nian lebih dari sejam, sekitar apa tadi? Lewat 20, lewat 25 kan? Lewat dari 1 jam, saya tuh tidak enak dengan panitia. Ngapa dia mereka kena amplop pula lagi? Mohon maaf, panitia mohon maaf ya. Saya bercanda baik ya. Mohon maaf, saya walaupun jauh dari Kumpe datang ke Siko, saya diundang, tidak pernah mikirkan amplop. Serius saya. Ibu amplop, ambil amplop tuh. Bapak amplop, ambil amplop tuh. Serius, saya tidak mikir amplop. Saya tidak perlu amplop dah. Nah amplop, ambil amplop. Saya tidak perlu, tidak penting. Yang penting bukan isinya, yang penting tuh jumlahnya. Mohon maaf, saya bercanda be, saya bergurau be. Nak ngasih alhamdulillah saya terima. Tak ada ngasih lah sampai hati nan pula kan. Ya siap kan, Allah sudah siap nampaknya. Baik, ayo mulai besok kita perbaiki ibadah sholat kita. Insya Allah Allah akan jadikan wasilah menolong kita. Ya, Allah janji, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ibu bapak, ketika bicara sholat, maka hal yang mesti kita perhatikan adalah kekhusyuan. Kekhusyuan. Ngapa macam tuh? Karena nilai daripada sholat itu bukan pada lamanya bacaan, bukan pada panjangnya bacaan, tidak pada lamanya rukuk sujud, tetapi pada kekhusyuan. Itu nilai ibadah sholat. Dalam surah Al-Mu'minun Allah sudah jelaskan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berbicara tentang kekhusyuan, ibu bapak, macam mana supaya khusyuk? Kita perhatikan apa faktor yang membuat kita tidak khusyuk, itu kita hindari. Ada 2 faktor membuat kita tidak khusyuk. 1 faktor internal, 2 eksternal. Internal apa? Gangguan setan. Tidak bisa dihindari itu. Setan pasti akan mengganggu, menggoda kita supaya tidak khusyuk ketika semayang. Yang punya duku misalnya, musim duku kini kok, baru nak semayang, Allahu Akbar, bismillah, tak ingat ke duku, habis duku awak dimakan kau. Tidak. Sebenarnya yang punya duku, kalau ada kau ke situ, tidak usah dipikirkan Yan. Tidak usah dipikirkan bu, kalau tanaman kita dimakan hewan, dia tidak bawa karung dah. Kalau bawa karung lah, ya gawat tuh. Habis duku gitu. Iya bawa karung dah Ustaz, cuma 1 RT datang, habis juga. Tuh. Makanya hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk itu kita sterilkan. Ibu-ibu kalau habis masak kau semayang, pastikan nian kompor itu mati. Kalau tidak, pasti kagak setan datang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh, guys. Setan zaman sekarang kan cepat semaya, kompor kau belum mati. Kalau kita tidak yakin, ayo nyala tapo, akhirnya tidak ada khusyuk.
Kalau kita yakin dah, lantak kaulah setan, aku ingatlah mati kan tadi kompor tuh. Ingat, pastikan. Ya. Kompor, keran, yang sholat di masjid, pastikan kunci motor sudah diambil. Kalau tidak, pasti setan masuk. Ya. Oh, Pak Imam, cepatlah semayang Pak Imam, kunci motor masa situlah diambil uang ke lagi. Kalau kita yakin, udah sudah gua ambil tadi. Kalau kita yakin, itu sterilkan itu. Godaan setan kita lawan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan amat sangat lemah, Bu. Bacaan ada, doa sering kita diajarkan. Kalau supaya khusyuk, ada orang baca surah Al-Falaq, An-Nas ya. Ada juga baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbika ay yahdurun. Ada doa yang seperti itu. Ada lagi Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rzuqna tuma'ninata wal khusyu'a fi salatina. Boleh dibaca itu. Insyaallah fokus. Insyaallah bisa khusyuk. Tetap tapi kita lawan karena setan pasti akan selalu datang menggoda kita. Ada apa yang diingatkannya nanti itu? Mencari sesuatu, mencari pena lupa tadi, sudah kulu kele di rumah nyari tak ketemu, di sholat diingatkan. Situ kena pena di atas lemari. Setan punya. Kita sering mengalami itu. Itu godaan setan. Harus kita lawan. Baik dengan doa tadi ataupun dengan niat kita supaya kita bisa khusyuk. Itu faktor internal, kitalah melawannya. Nah, faktor eksternal, Pak Imam dan lain-lain itu harus disterilkan juga. Dari apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi kekhusyuan. Ada orang tak bisa kalau orang ribut di semayang, pasti buyar konsentrasinya. Maka ketika orang sholat jangan ribut. Jangan ribut depan masjid tuh, bolehlah kalau misalnya ada budak ngebut-ngebut, kasih merek, harap tenang orang lagi sholat. Atau bolehlah pasang tali atau apa. Selesai boleh tarik lagi. Jangan buat polisi tidur langsung gitu. Tinggi pula tuh. Itu tidak cocok juga kan. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyingkirkan duri yang ada di jalan. Kok sengaja pula kita semain dengan jalan tuh, tidak cocok pula. Ya. Pakai tali, tarik lagi kalau sudah selesai. Ya. Itu kalau sering orang-orang ngebut. Sebab kasihan kadang-kadang di dusun lah, di dusun sering itu seperti itu. Jalan besar. Pas waya semayang maghrib, anak-anak muda balik dari main poli main depan masjid, ngong. Tak kejut nyanyi di dalam tuh. Ada nyanyi baru nak semayang takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lewat anak bodong ngong tak kejut nih, salah baca inna salati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Kata kejut tadi kan salah baca karena teringat ke motor pengaruhi. Itu yang didengar, yang ditengok juga. Makanya ibu kalau ibu sholat ke masjid kok pakai mukena tuh jangan banyak nian corak-coraknya, jangan banyak nian warna-warnanya motifnya, mengganggu kawan di belakang. Allahu Akbar, Bismillah. Elok nian mukena kawan depan baru nampaknya, kawan sebelah kredit tuh. Aduh, dah. Bapak-bapak juga jangan pakai baju partai semayang di situ. Baju caleg dengan bawa masjid. Kalaupun terpaksa belakang. Karena saya jaminkan pasti terganggu kawan di belakang. Sayolah dulu sekali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Caleg Merzuk nomor urut 3. Caleg. Pasti terpengaruh. Termasuk merek itu, alhamdulillah di samping. Kalau di depan tadi saya suruh pindahkan, pasti kena baca tuh. Matikan handphone saat salat. Apalagi kalau Pak Imamnya baca panjang ayatnya, segala ada dibaca galau sih. Tuh jam, untung di atas. Kalau mau pindah ke atas, kalau di atas tuh masih nengok gua salah uang tuh lah. Ngapa semuanya? Allahu Akbar nengok ke atas tuh. Fokus. Termasuk yang paling sepele bu, sepele nih sebenarnya merek kain Ustaz Azam, merek kain yang di bawah itu pun dibaca kawan itu. Saya yakin itu, saya termasuk tuh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kain kawan Wadimor merek. Wadimor bukan? Pas sujud. Jalani lah. Wadimor. Pasti
kena baca. Maka saya simpan ke atas atau di depan. Tak usah. Ikut dah mentang-mentang kain baru, stempel pun masih ada di situ lagi. Biar nampak. Sarung gajah duduk. Oh, itu sarung yang elok dah tuh. Sarung gajah duduk kan termasuk bagus tuh dulu tuh. Sekarang agak jarang sarung gajah duduk tuh. Padahal dulu kan sebelum ada sarung Wadimo, sarung Samarinda kan gajah duduk tuh lah yang terkenal enak. Iya Bu, masih ingat kan? Luar biasanya sarung gajah duduk itu Pak, itu satu-satunya produk Indonesia iklannya tidak meloloi. Pas iklannya itu. Kalau yang lain iklan Indonesia meloloi, iklan kopi kapal api, buka kopi ada kapal detik, api detik, meloloi. Buka lagi kopi luwak, kopi ada luwak detik, meloloi. Semen 3 roda, buka semen ada roda, jangankan 3 sekonya detik. Tapi sarung gajah duduk tidak ada meloloi Bu, pas dengan iklannya Bu. Sarung gajah duduk, begitu sarungnya dibuka nampak belalainya. Tidak percaya? Kita buktikan. Sarung gajah duduk dah nih. Dan nak ngaku kah? Dan nak ngaku kah? Yang itu main itu. Dan nak ngaku semua nih. Aku dia membawa acara. Udah, kaget di rumah bala muka ya. Jangan risiko. Alah, dikit lagi. Nah, itu faktor eksternal steril kan. Internal kita lawan. Insya Allah bisa kita khusyuk. Maka ketika itulah solat kita bermakna. Akan bisa menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah pun menyebut dalam Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, yuk sama-sama kita berupaya, kita berusaha perbaiki solat kita, kualitasnya, kuantitasnya, kekhusyuannya. Lawan segala hal yang bisa menyebabkan kita tidak khusyuk. Harus kita upayakan terus Bu, karena setan akan selalu masuk ketika kita sudah mulai lemah, ketika kita sudah mulai lalai. Lawan supaya khusyuk salat kita supaya lebih bermanfaat. Ibu bapak hadirin berbahagia, setelah kita khusyuk, salat kita sudah 5 waktu, jamaah di masjid, khusyuk kita. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah meningkatkan keikhlasan, menanamkan keikhlasan dalam ibadah itu. Ikhlas dalam arti tidak mengharapkan apapun. Ibu kalau sholat masih mengharapkan pahala, belum ikhlas itu. Bapak kalau sholat karena takut berdosa, belum ikhlas namanya. Ibu bapak kalau semayang masih mengharapkan surga, takut dengan neraka, belum ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas itu macam mana? Jadikan kebutuhan. Itu jawabannya. Jadikan ibadah itu kebutuhan. Itulah doanya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, andaikan aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga itu dariku. Andai aku ibadah kepadamu karena takut dengan nerakamu, dekatkan neraka itu kepadaku. Itu ikhlas. Kalau masih mengharapkan surga, belum ikhlas. Kalau masih mengharapkan pahala, belum ikhlas. Jadi ayo kita revisi niat kita, tingkatkan keikhlasan kita, jadikan ibadah itu kebutuhan. Karena memang kita butuh ibadah ibu bapak. Kita butuh ibadah. Fisik kita butuh makan supaya hidup, supaya sehat. Jiwa kita juga butuh makan. Apa makanan jiwa? Ibadah, tak lain tak bukan. Ibadah itulah makanan bagi jiwa kita. Saya sampaikan kepada ibu bapak bahwa ibadah kita ibu bapak, sehebat apapun, seberapa kuat pun ibadah kita, tidak akan bisa membawa kita masuk dalam surga. Saya sampaikan kalau bapak sholat, ngaji, zakat, puasa karena mengharapkan masuk surga, tidak akan masuk surga kita karena amal ibadah kita berapapun hebatnya. La yudkhil ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan masuk surga seorang di antara kamu karena amalnya. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak juga selamat dari neraka illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi amal ibadah kita tuh sehebat apapun tidak akan bisa bawa kita masuk surga. Oh kalau macam itu tidak usah lagi sholat kita, kata Pak Imam, berhentilah sholat, masuk surga tidak juga. Oh salah. Justru kita ibadah itu dalam rangka memantaskan diri menerima rahmat Allah, supaya Allah berkenan menurunkan rahmatnya kepada kita, yang dengan rahmat itulah kita bisa masuk surga. Bukan karena amal kita bu,
Ibu berangkat haji 10 kali, sholat dari pagi sampai malam, zakat, puasa, itu mau masuk surga? Tidak bisa. Tapi rahmat Allah yang mengantarkan ke dalam surga. Kepada siapa rahmat itu turun? Allah yang punya kuasa. Kita pantaskan diri menerima rahmat itu dengan ibadah tadi. Itu. Jadi jangan malah mau sembahyang lagi, dapat ngaji, kapan tilas sembahyang ngaji, masuk surga tidak, salah. Kita ibadah untuk memantaskan diri menerima rahmat Allah. Ibu, kalau ibu nak bayar surga, Bu, nak bayar surga dengan amal kita, Pak, terlalu murah surga itu. Terlalu murah surga mau dibayar dengan amal ibadah kita. Surga itu puncak segala kenikmatan, mau dibayar dengan ibadah kita terlalu murah. Jangankan mau bayar surga, Bu, nikmat Allah dalam hidup kita iko bae. Jangan lagi kita nak bayar, kita hitung tidak akan sanggup. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kita nak bayar surga, terlalu murah surga itu. Maka yuk mulai malam itu revisi niat kita. Kita ibadah itu sebagai kebutuhan, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pahala, tidak karena takut dengan dosa dan neraka, tapi itu kebutuhan kita sebagai makhluk Allah, sebagai tanda syukur kita kepadanya. Alhamdulillah. Yang terakhir, ketika kita sudah istiqomah sholat, murnikan keimanan kita, murnikan hati kita, mantapkan keyakinan kita. Hanya kepada Allah kita bergantung, Bu. Hanya kepada Allah kita berserah diri, Pak. Kita bersandar. Jangan lagi kepada yang lain. 17 kali kita berikrar dalam sehari semalam dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah kami menyembah dan kepadamu kami bertolongan. Maka konsekuensinya murnikan hati kita. Hanya kepada Allah kita berserah. Jangan lagi percaya kepada tahyul. Jangan lagi percaya kepada mitos. Jangan lagi percaya kepada mbah dukun. Nah, musim caleg iko ada pula caleg baja ajaan. Jok, ayo kita ke Jawa. Saya lah berendam di muara sungai. Insya Allah lulus. Lulus jadi caleg, lulus jadi DPR belum tentu masuk angin nih yo. Tidak. Ada pula mencari jodoh, ngadap ke dukun. Dino azam, lama dapat jodoh, pergi ke dukun melah. Dukun pelet. Sekali tanya, dukun tuh ada punya bini tak? Mana? Kalau dia dukun pelet, dia punya bini banyak. Ada punya bini tak? Percaya? Lo gawe itu. Di dusun lebih lagi, dusun saya tuh ada orang yang percaya dengan dukun, tak percaya dengan dokter. Anaknya sakit, anaknya demam, bawa ke dukun, bukan ke dokter tak? Ya. Dia bawa anaknya pergi ke kebun dengan dia manek duku. Duku kini lah banyak mati. Tapi adalah dikit-dikit lagi kan. Pergi ke kebun manek duku. Nyo manek, bininya dibawa masuk ke karung, anaknya ikut. Anaknya nak kencing. Pergilah kencing anaknya. Bawa batang kayu gedang tepi kebun. Sudah kencing situ balik tuh anaknya menggigil. Menggigil. Wah, apa hal anak kita ke bang? Tadi elok lah pas pergi. Jangan-jangan kesurupan tapo deh, keteguhan setan rimbo tadi. Dia kok tadi kencing di batang kayu tuh. Wah, keteguhan setan. Setan lah kena salah kan? Tidak. Jadi macam mana? Bawa ke Wak Saleh. Ada Wak Saleh namanya dukun. Wak Saleh. Bawalah ke tempat Wak Saleh. Apa kata maknya? Wak, tengokkan anak kami kau, Wak. Tadi elok lah dia, Wak. Kami balik ke kebun tadi, dia panas dingin macam kau, Wak. Jangan keteguhan setan rimbo, Wak. Apa kata Wak Saleh? Oh iya, Wak tengokkan. Wak Saleh ngok ibu. Wah iyonya lah anak kau kok diganggu setan di kebun kau tadi. Dia kencing basing be. Kencing kepala anak setan tuh marah dia gini kok. Jadi macam mana, Wak? Biar Wak obati. Aman lah tuh. Kau tidak usah khawatir. Wak obati anak kau. Nah, kau percaya dengan dukun dia, bukan ke dokter bawa Wak obati macam mana, Wak? Kau ambil air belakang. Pergilah mak budak tadi ngambil air. Dikasihkan sama Wak Saleh. Kau airnya, Wak. Ini selesai cerita nih. Diambilkan air. Kau airnya, Wak. Dikasihkan air tadi sama Wak Saleh, dibaca-bacain bismillahirrahmanirrahim, diminumkan. Semburkan ke anak.
menggigil anak. Wak Saleh habis makan lalap lahang. Tahu lahang? Bukan jengkol, lahang. Jengkol yang direndam atau ditanam tuh. Hijau warna, mantapnya tuh. Menggigil anak. Lama-lama tenang anak tuh. Alah, anak kau lah obatilah. Lah sehat lah tuh. Tapi setan masih ada di sekitar sekolah, masih nak ganggu anak kau kata Wak Saleh. Jadi macam mana Wak? Air kau bagi ke anak kau. Suruh anak kau minum. Diminum sama anaknya. Sudah Wak, habiskan kata Wak Saleh. Nah, habis saya ya lah. Sudahlah ceritanya. Ceritanya kalau minum. Itu yang terjadi. Mungkin cuma cerita tapi masih ada yang seperti itu. Padahal kita sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu Allah kami, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. 17 kali Bapak. Maka konsekuensinya yuk kita mantapkan hati kita, keyakinan kita hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Perbaiki salat, sabar, ikhtiar. Insya Allah apapun persoalan kehidupan kita akan Allah berikan jalan keluar. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj Siko bukan hanya seremonial tapi memperbaharui semangat niat tekad kita. Setelah ini kita perbaiki salat kita. Siap gala-gala? Siap? Alhamdulillah. Dah tadi jam 9.20 kelas 10.20 mungkin kita sambung lain kali lah pula karena ada luari ada tu nasi sejuk sana tu. Ada nasi tak? Apa biasa balik tu kan? Sejuk. Kalau lalu ada lauk tempoyak apa dalam tu kan? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian, mohon segala kurangan, senang hati saya hadir di sini. Bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun KTP-nya kota tapi tinggal di Muaro Jambi. Sama lah dengan saya mau Jambi. Urusan kesengeti sana. Tidak. Sebenarnya Ustaz Azam malam ini di rumah dinas gubernur ada acara. Di sini ada acara, tapi saya pilih hadir di sini, Bapak. Kenapa? Karena sana saya sudah diundang. Kalau diundang, tinggal. Tuh. Insya Allah kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kasir Ustadz, jazakumullahu khairan atas apa yang disampaikan. Semoga yang telah disampaikan nanti semoga kita mendapatkan hikmah serta menambah keimanan dan ketakwaan kita dan serta dapat melakukan atau meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu ramah tamah, dimohon kepada panitia untuk menyiapkan hidangan para tamu undangan. Sallu ala Nabi Muhammad.